Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-34. Dan sekaligus hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita menutup seluruh perjalanan tahun liturgi A. Dengan kata lain, kita telah selesai membaca Injil Matius. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent, dan kita akan memulai tahun liturgi B. Dalam tahun liturgi B, kita akan banyak merenungkan Injil Markus. Pada penutupan tahun liturgi ini, kita diajak untuk merenungkan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kutipan ini mengisahkan tentang situasi akhir zaman ketika anak manusia menghakimi seluruh umat manusia. Digambarkan anak manusia turun dalam kemuliaannya. Kemudian dia akan memisahkan manusia yang benar dan manusia yang tidak benar. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mengapa domba dan kambing? Menurut pengalaman orang-orang yang berternak domba dan kambing, domba ini mudah diatur. Mereka gampang diarahkan. Sedangkan kambing suka berkelahi dan sulit diatur. Yesus menggunakan domba dan kambing untuk membedakan dua tipe orang. Domba, orang-orang yang benar, orang-orang yang mudah diatur, orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan kambing dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang sebaliknya, susah diatur, suka berkelahi, tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Dalam perumpamaan yang diceritakan, orang-orang benar itu melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat biasa. Yaitu apa? Memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, menengok orang yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara. Hal-hal yang sama juga dilihat oleh orang-orang yang berbeda tadi, orang-orang yang disamakan dengan kambing tadi. Dua orang ini dengan demikian sebetulnya melihat hal yang sama, melihat situasi yang sama. Orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang sakit, orang yang dalam penjara, orang asing. Namun rupanya sikap mereka berbeda. Orang benar langsung bertindak, melakukan sesuatu untuk orang-orang yang menderita itu. Sedangkan orang-orang yang disamakan dengan kambing tadi, mereka seperti tidak peduli dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak peduli dengan orang yang lapar. Mereka tidak peduli dengan orang yang haus. Mereka tidak peduli dengan orang yang telanjang, orang yang asing, orang yang dalam penjara. Sedangkan sang raja menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menderita itu. Sang raja mengatakan,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kriteria sebagai orang benar adalah ketika kita peduli terhadap sesama kita. Ketika kita mempunyai hati terhadap sesama kita, dan terutama sesama kita yang sedang mengalami kesulitan, yang miskin, yang menderita. Karena mereka inilah orang-orang yang tidak mempunyai jaminan dalam hidup mereka. Orang asing misalnya, dia tidak mempunyai siapa-siapa. Kalau kita memberi petunjuk yang benar kepada orang asing, sehingga orang asing itu tidak tersesat, mereka pasti akan sangat bergembira. Orang yang lapar tidak mampu berbuat banyak. Kita kasih nasihat banyak-banyak, tidak ada gunanya. Mereka membutuhkan makan. Dan ketika kita melihat orang lapar, kita tidak bisa menasihati mereka. Carilah makan, makanlah yang kenyang. Sementara Anda hanya berkata-kata. Dia membutuhkan uluran tangan langsung berupa makanan. Saya ingat ada sebuah kisah yang mungkin bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di sebuah warung kopi ada papan pengumuman. Di dalam papan pengumuman itu ditulis 1 cangkir di dinding. Ternyata 1 cangkir di dinding itu artinya adalah ada 1 cangkir kopi gratis untuk mereka yang tidak mempunyai uang membeli kopi. Ada 1 orang masuk ke warung kopi itu. Dia kemudian memberikan permintaannya. Saya meminta 1 cangkir kopi dan 1 kopi di dinding. Si pelayan kemudian datang membawa 1 cangkir kopi kepada orang itu. Dan kemudian dia menghapus angka 1 di papan pengumuman di depan warungnya tadi, menggantinya dengan angka 2. Sekarang ada 2 cangkir kopi di dinding. Ketika selesai minum kopi, orang tadi pulang dan membayar 2 cangkir kopi. Setelah itu ada seorang gelandangan datang. Dia masuk ke warung kopi itu dan dia berkata, "Saya minta 1 cangkir kopi di dinding." Dan pelayan segera datang membawakan 1 cangkir kopi gratis untuk pengemis atau gelandangan itu. Inilah cara yang dilakukan oleh pemilik warung kopi untuk membantu memberikan 1 cangkir kopi kepada orang yang miskin, gelandangan yang membutuhkan 1 cangkir kopi. Dan masyarakat di sekitarnya juga mengerti maksud itu, sehingga mereka bisa datang minum 1 cangkir kopi tetapi membayar untuk 2 cangkir kopi. 1 cangkir diberikan kepada orang miskin
yang tidak mampu membeli satu cangkir kopi. Inilah cara yang benar dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Pada akhir zaman, kita nanti akan ditanya, apa yang telah kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang malang ini? Kita tidak akan ditanya berapa rumah yang kamu punya, berapa mobil yang kamu punya, berapa banyak tabungan yang kamu punya. Tetapi kita akan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina ini? Karena apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berbuat sesuatu yang konkret untuk saudara-saudari kita, sesama kita, lebih-lebih mereka yang miskin, supaya mereka boleh mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dan kita pun merasakan sukacita karena Allah yang telah bermurah hati lebih dahulu kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.